biarin dia begitu, asal kita jangan. Oh ya, biarin dia begitu asal kita jangan. Biarin dia begitu, asal kita jangan. Ketika kita mendapatkan suatu perlakuan yang tidak mengenakan, ketika kita melihat sesuatu yang memang bersalahan dengan hukum agama kita Islam, maka upayakan diri kita jangan kayak dia gitu. Seorang Muslim ya yang baik adalah dia yang mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya, tidak terbawa arus ya, kayak prinsip ikan Oh iya, biar air laut asin tapi kan dia tetap berenang dan tidak menjadi asin. Kecuali ikan asin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Diksi Alafia yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi dengan saya Diki Setiadi yang akan membantu sahabat Diksi Alafia pada kesempatan kali ini. Yang kali ini kita akan membahas nasihat orang tua Betawi lagi. Yang sebelumnya mungkin sahabat Diksi Alafia bisa menonton di YouTube LSI Alafia. Sekarang saya bersama dengan Ustadz Ahmad Irfan. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi Dik nih. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Jadi kita lanjutin lagi membahas tentang nasihat orang tua Betawi Dik. Iya, jadi ya gimana Dik? Iya, Zat. Jadi mungkin seperti yang sebelumnya Zat, kita akan membahas nasihat orang tua Betawi yang pada kali ini saya ngelihat Zat, fenomena belakangan saat ini itu lagi marak-maraknya bagaimana orang itu menzolimi orang lain gitu Zat. Terus juga yang dizolimi juga kadang membalas dengan menzolimi lagi Zat. Nah terus juga ya mungkin kita sering lihat juga Zat, bagaimana di sosial media atau mungkin di hubungan sosial secara langsung gitu Zat. Nah gimana sih peran mungkin dari orang Betawi atau dari tradisi Betawi dalam menyikapi hal tersebut Zat? Baik. Nasihat. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi sahabat Diksi dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala serta senantiasa dalam kesehatan yang paripurna. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol tentang mengulas ya nasihat orang tua Betawi. Nah pada kesempatan kali ini apa yang tadi Diki sudah sampaikan di awal ya, bahwa terkadang kita dalam interaksi sosial di masyarakat ya, kadang kita melihat ada satu bentuk kezoliman yang terjadi ataupun kita dipertontonkan dengan sikap ataupun sebuah perilaku yang menyimpang daripada syariat agama ataupun daripada hukum sosial di masyarakat ya. Kemudian bahkan mungkin kita melihat ada orang-orang yang menzalimi orang lain gitu kan, atau mungkin juga kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang lain yang itu kitanya yang memang terzalimi. Lalu bagaimana sih terkait dengan itu? Ini kembali kita mengupas ya, ada satu nasihat orang tua Betawi itu yang cukup sederhana ya. Apaan itu? Ada istilah yang cukup singkat ya, tetapi di situ kembali ya dia mempunyai pesan moral yang tinggi. Ya, ini ada satu nasihat yang berbunyi biarin dia begitu, asal kita jangan. Oh ya, biarin dia begitu asal kita jangan. Biarin dia begitu asal kita jangan. Nah ini nasihat ini sering disampaikan ya, baik oleh kalangan orang tua maupun dalam keseharian masyarakat Betawi gitu. Ketika memang mereka mendapatkan perlakuan yang tidak baik ya, ataupun ketika memang terjadi satu keadaan yang menyimpang ya, dalam arti bertentangan dengan agama, bertentangan dengan hukum masyarakat, itu biasanya terucap kata ini Dik ya, di mana orang tua menginformasikan ya ataupun menasihati anaknya biarin dia begitu ya, asal kita jangan. Nah kembali kita mengupas nasihat ini Dik, bahwa nasihat ini setidaknya itu mengandung pesan ya. Yang pertama adalah
ada sifat ifah di sini, Dik. Ifah. Ya, ada sifat ifah, ya pesan untuk menjaga diri. Menjaga Ya, diri. menjaga diri artinya ketika ada orang berbuat sesuatu yang tidak baik, ya kita berupaya ya untuk menjaga diri kita, jangan sampai kayak dia. Artinya biarin dia begitu, asal kita jangan. Artinya bukan berarti kita melegitimasi suatu kezoliman, bukan, ataupun kita meridhoi suatu bentuk hal-hal yang menyimpang gitu ya. Tetapi itu maknanya bahwa apa yang terjadi pada diri orang lain dalam bentuk misalnya kezaliman ya, atau dia menzalimi orang, ataupun nauzubillah dia melakukan sebuah kemaksiatan, itu menjadi etibar buat kita. Jangan kita kayak dia. Ya, artinya ya biar dia bermaksiat, tetapi upayakan kita jangan seperti itu gitu ya. Nah, sehingga ifa ini adalah upaya. Dan jadi pesan moral yang disampaikan dalam nasihat biarin dia begitu, asal kita jangan, itu mengandung pesan ifah, di mana orang-orang tua itu menginginkan anaknya untuk menjaga kehormatan diri ya, daripada segala hal yang dapat merendahkan. Ya, merendahkan dirinya ya, dan itu adalah semangat orang tua untuk memberikan satu nasihat kepada anaknya agar anaknya ini dapat memelihara dirinya daripada hal-hal yang merusak. Dari apa yang dia lihat gitu Dik ya, dari apa yang dia dapati baik di dunia nyata maupun di dunia media sosial atau dunia maya. Nah, apa yang dia lihat itu orang tua berupaya untuk jangan kayak dia gitu ya. Jangan seperti apa yang Anda lihat. Cobalah diri Anda untuk memelihara kesucian diri. Nah, itulah yang disebut dengan sifat ifah gitu ya. Menjaga kehormatan diri daripada hal-hal yang merusak ya, merendahkan diri ataupun merusak kesucian diri. Nah, itu adalah semangat ifah Dik yang ada pada nasihat ini. Nah, gitu Dik. Apalagi sekarang sosial media kita gampang banget ya nerima informasi atau perlakuan yang zolim yang bahkan kita nggak bisa filter sendiri ya. Betul ya. Bukan hanya perlakuan yang seseorang menzolimi orang lain ataupun yang lain, tetapi banyak kita dapati Dik. Terkadang sekarang ini ada istilah tontonan jadi tuntunan. Oh iya. Ya kan, artinya banyak, tidak sedikit juga ya konten-konten di media sosial Dik, yang itu selalu FYP ya, bagi TikToker gitu kan. Nah, itu yang memang terkadang juga tidak semuanya positif gitu ya. Artinya ketika kita mendapatkan satu perlakuan yang tidak mengenakan, ketika kita melihat sesuatu yang memang bersalahan dengan hukum agama kita Islam, maka upayakan diri kita jangan kayak dia gitu. Jangan kayak dia. Bukan berarti kita meridhoi ini ya, perbuatan yang menyimpang daripada agama. Nah, pesannya adalah, yuk mari kita jaga diri kita. Biarin dah dia begitu, asal kita jangan begitu. Nah, itu poinnya yang penting Dik. Gitu ya. Iya, jadi ya sangat aware. Mungkin pertahanan pertama ya nasihat ini jadi. Betul, diantaranya itu ikhtiarnya Dik. Ikhtiar. Kemudian Dik, yang berikutnya itu ada kata asal kita jangan. Nah, di dalamnya tuh juga mengandung pesan bahwa ketika kita nauzubillah ya dizalimi orang atau kita mendapatkan perbuatan yang tidak mengenakan, maka pesan di situ asal kita jangan, maknanya jangan sampai kita membalas dendam. Ya, artinya mending kita dizolimi gitu ya. Mending kita dizolimi ketimbang kita zolim sama orang. Ya, bukan berarti ini sebuah kepasrahan pengen dizolimi, bukan Dik. Tetapi ya lebih baik kita dizolimi ketimbang kita menzolimi orang. Walaupun dalam makna di sini bukan berarti kita pasrah dizolimi, tidak ya, tetapi bahwa jangan sampai kita zolim sama orang. Ya, kalaupun misalnya kita dizolimi, ya jangan kita balas dendam. Ya, asal kita jangan gitu kan. Asal kita jangan di sini ada makna bahwa jangan balas dendam. Apa yang memang kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik, ya sudah, biarin aja begitu. Kemudian
Juga mengandung makna bahwa ini terkait dengan satu hadis Nabi, Dik, ya, bahwa ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda itu, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda keislaman seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, ini juga maknanya ketika kita melihat ada sesuatu yang tidak baik, ya, sesuatu yang memang itu tidak bermanfaat, ya udah tinggalin, jangan kita lakuin. Jangan kita lakuin, udah. Ya, orang mau kata apa biarin aja dah, dia begitu dah. Yang penting kita nggak kayak gitu. Ya, orang mau berbuat seperti apa, ya udah biarkan saja. Yang penting kita berupaya untuk berbuat baik. Nah, ini dalam makna bahwa seorang muslim, ya, yang baik adalah dia yang mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Nah, kebermanfaatan itu ditandai dengan mampunya dia, ya, melakukan atau memaksimalkan nikmat waktu dan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, sehingga apapun yang dia perbuat itu berorientasi selalu kepada sisi kebermanfaatan. Orang mau ngapain biarin dia begitu, kita jangan. Nah, itu gitu, Dik. Jangan gampang-gampang ke ikut-ikutan. Nah, fenomena anak-anak sekarang itu kan istilahnya FOMO, Dik, ya. FOMO. Istilahnya FOMO tuh, Dik. Apa-apa ikut-ikutan. Ya, lagi tren apa nih, K-pop, ya, ikut-ikutan. Kalau memang FOMO-nya dalam hal baik ya nggak masalah, ya, karena itu ada fastabiqul khairat. Tetapi kadang-kadang fenomena remaja saat ini ada sesuatu yang memang viral, gitu kan. Nah, itu ikut-ikutan. Nah, ini perlu dikaji dulu. Ya, orang mau kayak gimana biarin dah, kita jangan. Nah, kita punya prinsip. Nah, ini juga makna bahwa dalam nasihat ini ada satu bentuk tarbiyah bahwa setiap orang itu harus punya prinsip. Prinsip sebenarnya. Nah, harus punya prinsip, itu kan prinsip, Dik. Orang mau gimana ya udah, gua enggak. Ya, kita harus punya prinsip. Ya, kita harus punya keteguhan dalam prinsip. Dalam hal ini adalah bagaimana apapun hiruk pikuk di sana terjadi, saya mempunyai prinsip bahwa hal yang memang tidak baik, ya, harus saya tinggalkan. Nah, itu tentang prinsip, Dik. Karena sekalipun orang-orang mungkin banyak yang ngelakuin, teman belum tentu manfaat aja. Belum tentu manfaat. Jadi kan kadang-kadang kita terpengaruh oleh lingkungan, Dik. Kita terpengaruh oleh lingkungan dan yang memang kurang kita cermati, akhirnya kita ikut-ikutan. Nah, jadi makna asal kita jangan itu ada pesan bahwa kita dalam hidup harus punya prinsip. Ya, harus punya prinsip yang baik, ya, artinya tidak terbawa arus, ya, kayak prinsip ikan, Dik. Biar air laut asin tapi kan dia tetap berenang dan tidak menjadi asin. Kecuali ikan asin. Dijemur dulu. Artinya jadilah prinsip ikan hidup gitu, Dik. Ada prinsip ikan hidup di lautan gitu, ya. Walaupun air itu asin, air laut, tetapi dia nggak menjadi asin. Kenapa? Karena jadi ikan yang hidup. Maknanya karena menjadi ikan, makna yang hidup di sini dia punya prinsip. Tapi kalau ikan mati ya sudah. Gitu aja. Ya jadi ikan asin nanti, ya, gitu kan. Artinya dia menjadi asin juga dengan sebab garam itu. Jadi pesan ya buat para remaja wabil khusus gitu, ya. Kita ini harus punya prinsip. Jangan mudah terbawa arus. Benar. Nah, satu di antara tips agar kita punya prinsip, ya, diantaranya banyak baca kisah-kisah inspiratif dari tokoh-tokoh sukses. Susul ulama ya. Tokoh-tokoh ulama, kita baca manakibnya. Yang tidak kalah penting ya kita baca tentang Syama'il Rasul, ya, tentang Syama'il Muhammadiyah, ya, kisah-kisah Rasulullah, bagaimana keteguhan beliau dalam berdakwah, ya, dan juga kita baca bagaimana kisah para sahabat. Nah, itu kan beliau punya prinsip yang kuat. Ya, biarkan orang bermaksiat, kita tidak, asal kita jangan. Nah, itu ada pondasi di situ, Dik. Nah, itulah yang memang setidaknya ya pesan moral yang bisa kita ambil dari nasihat sederhana ini, Dik. Gitu. Biarin dia begitu, asal kita jangan. Betul, Dik. Jadi ya sebenarnya podcast ini penting juga sih. Jadi orang-orang tahu, jadi orang-orang juga membentengi diri, ya, khususnya
menumbuhkan prinsip dalam hidup mereka ya. Jadi Betul. nggak asal kosong-kosong amat deh, apa ada yang baru diikut-ikut aja. Nah, ya itu tadi ya memang belum mempunyai prinsip. Nah, memang kadang dalam perjalanan hidup, nah itu bagian daripada proses, Dik. Makanya perlu kita membaca kisah-kisah yang menggugah jiwa. Nah, sehingga tadi diantaranya kita baca tentang Sirah Nabawiyah, kita baca tentang tokoh-tokoh para sahabat yang mempunyai pendirian yang kokoh, yang kuat. Ya, kita baca tokoh-tokoh ulama-ulama Nusantara, ya, semisalnya ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Ahmad Dahlan, ya, tokoh-tokoh inspiratif yang memang punya perjuangan yang cukup kuat, ya, dan beliau-beliau itu akhirnya dengan pendiriannya ya sangat berpengaruh kepada masyarakat, ya, dan kita setidaknya itu menjadi manfaat buat diri kita dan orang-orang terdekat kita. Dan sekarang ini memang orang-orang yang mempunyai prinsip yang mulai langka, Dik. Nah, ya, kadang-kadang luntur idealismenya, ya macam-macam lah itu kan sebabnya gitu kan. Nah, itu saja mungkin, Dik, yang memang bisa kita bahas ya pada kesempatan kali ini. Iya, jadi ya mungkin biarin ya begitu, asal kita jangan itu mengandung pertama tadi ifah, dan juga bagaimana kita penting untuk mempunyai prinsip dalam hidup agar tidak mudah terbawa arus yang negatif, khususnya pada zaman yang sekarang ini. Informasi yang gampang kita akses sehingga dapat mempengaruhi hidup kita. Dik. Nah, satu lagi, prinsip itu termasuk di dalamnya adalah prinsip tentang pemahaman agama. Betul. Ya, prinsip tentang pemahaman agama, maka pegang teguhlah ajaran yang memang diajarkan oleh guru-guru kita, ya, dan guru-guru kita mendapatkan pengajaran dari guru-guru beliau sehingga mempunyai mata rantai sanad keilmuan. Nah, itu juga bagian daripada prinsip memegang teguh pemahaman keagama, tetapi bukan eksklusif, ya. Nah, tetapi juga itu bagian daripada prinsip kita dalam beragama. Saya rasa itu, Dik. Iya, semoga podcast kita kali ini juga menjadi sebuah membentuk pemahaman agama juga ya, dan juga konten-konten Al-Wafiyyah mungkin bisa dilihat juga di YouTube kami dan juga di Instagram kami. Mungkin segini aja kali, Cukup. Pembahasan kali ini, ya. Baik, sahabat Diksi Al-Wafiyyah, sampai sini saja pembahasan mengenai biarin dia begitu asal kita jangan. Semoga menjadi kebermanfaatan untuk diri kita semua. Amin. Baik yang menonton maupun kita jadi ya. Betul, amin. Buat kita berdua nih yang ngobrol lah. Mudah-mudahan juga ini terus teringat dalam keseharian kita sehingga ini bisa memperbaiki kehidupan kita semua, wabil khusus semua yang menyaksikan ini. Baik, mungkin segitu saja dari kami. Stay tune terus di Diksi Al-Wafiyyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.